Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini bersama saya dalam channel Master Penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji paired sample t-test atau uji sampel berpasangan ya teman-teman, dari kelompok intervensi dan kelompok kontrol antara sebelum dan sesudah. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah mempunyai judul terkait dengan penelitian, yaitu pengaruh senam asma terhadap kualitas hidup pasien asma, seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua kelompok, yaitu kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol, masing-masing sebanyak 25 untuk kelompok intervensi, 25 untuk kelompok kontrol. Data-datanya juga sudah saya peroleh, yaitu ini kualitas hidup sebelum dan kualitas hidup sesudah senam asma untuk kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrol ini tidak diberikan senam asma secara langsung, tetapi hanya diberikan video terkait dengan senam asma. Sementara kelompok intervensi itu langsung diberikan oleh instrukturnya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat data-data yang sudah kita peroleh. Ini ada kualitas hidup sebelum dan kualitas hidup sesudah senam asma. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja ini, sabar teman-teman. Ini teman-teman di sini punya nama, kemudian jenis kelamin, pendidikan, kemudian pekerjaan. Ini adalah karakteristik dari responden ya teman-teman, untuk kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol. Nah, di sini saya sudah punya data. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita mencari dulu hubungan atau pengaruh pada kelompok intervensi. Pada kelompok intervensi, kita lihat di sini kita kan mau cari dulu untuk kelompok intervensi, maka dari itu kita harus memisahkan dulu datanya antara kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol. Karena kalau tidak dipisahkan, maka ketika kita menganalisis data ini, semuanya akan terikut, baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Sementara kita hanya ingin mengetahui kelompok intervensi tok, gitu ya. Nah, kita pilih menu data, kemudian kita pilih select case, kemudian kita pilih if condition is satisfied, kemudian kita klik if. Nah, kita masukkan kelompok, variabel kelompok ini kita masukkan ke sini, kemudian kita sama dengan pilih angka 1. Nah, ini artinya bahwa kita hanya ingin menilai kelompok intervensi atau kelompok yang diberikan perlakuan gitu ya. Karena di sini sebentar kita coba. Karena di sini ini kode 1 itu untuk kelompok intervensi, kode 2 untuk kelompok kontrol, seperti itu ya. Nah, jadi kita pilih kembali. Nah, kelompok 1 ini adalah kelompok intervensi, kelompok 2 adalah kelompok kontrol, seperti itu. Kemudian kita continue, kita oke. Oke, ini kita close saja. Nah, ini kita close. Nah, ini teman-teman otomatis di sini sudah muncul garis yang menyatakan bahwa nanti kelompok kontrol ini tidak akan diikuti mulai dari nomor urut 26 sampai 50. Sementara 1 sampai 25 itu diikuti. Karena tidak terdapat garis, karena kita hanya ingin mengetahui kelompok intervensi gitu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan analyze. Kita pilih analyze, compare means. Kita pilih pair sample t-test. Kemudian kita masukkan kualitas hidup. Ini kualitas hidup yang mana? Ini ya. Kualitas hidup pre kita masukkan, kualitas hidup post kita masukkan. Optionnya dibiarkan, kemudian kita klik OK. Nah, pertama-tama kita lihat teman-teman di pair sample statistiknya. Ini paling pertama, kita lihat ada peningkatan atau penurunan nilai rata-ratanya dari yang pre ke post. Nah, kualitas hidup pre-test itu rata-rata
nilai rata-ratanya itu adalah 4,52. Setelah diberikan intervensi atau berupa senam asma, nilai rata-ratanya meningkat menjadi 5,52. Artinya ini ada peningkatan yang cukup signifikan gitu ya teman-teman. Ada peningkatan yang cukup signifikan dilihat dari nilai rata-ratanya. Kemudian kita masuk di pair sample t-test. Kita lihat pada nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, yaitu 0,002. Artinya bahwa senam asma ini mempengaruhi kualitas hidup pasien asma sebelum dan sesudah, gitu ya. Jadi, senam asma ini mempengaruhi kualitas hidup, terutama setelah diberikan senam asma itu, gitu ya. Setelah dilakukan intervensi, gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari kelompok kontrol. Kita pilih data lagi, kita select case, if condition, ini kita hapus yang satu, kita pilih yang 2, kita masukkan angka 2. Karena kita ingin melihat yang kontrol. Kemudian continue, oke. Nah, ini kelompok intervensi sudah dicoret, kelompok kontrol tidak. Kemudian kita lakukan hal yang sama, analyze, compare means, pair sample t-test. Ini biarkan sama, kita oke. Kita lihat, coba kita lihat. Nah ini, ternyata bukan malah meningkat, tetapi malah menurun nilai rata-rata dari kelompok kontrol. Karena kelompok kontrol tidak diberikan senam asma ya teman-teman, hanya diberikan video, lalu dilihat videonya, kemudian mengikuti video yang ada. Gitu ya. Ini menurun nilai rata-ratanya. Kita lihat pada pair sample t-testnya. Ternyata nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa video tersebut atau mereka yang tidak memperoleh senam asma itu tidak mempengaruhi kualitas hidupnya seperti itu. Jadi yang diterima yang ini. Senam asma itu mempengaruhi kualitas hidup, sementara yang tidak mendapatkan senam asma itu tidak mempengaruhi kualitas hidupnya, justru menurun. Kita bisa lihat dari nilai rata-rata ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah nanti teman-teman ketika ingin menguji secara keseluruhan, misalkan mau melihat karakteristik respondennya secara keseluruhan, itu teman-teman jangan lupakan matikan lagi initial case, pilih yang all cases ya, sehingga semua kelompok kontrol dan intervensi itu diikut sertakan seperti itu. Nah ini sudah diikut sertakan semua gitu. Jadi tergantung kebutuhan, apakah teman-teman mau lihat kelompok intervensi saja, kontrol saja, ataukah semua seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa senam asma itu mempengaruhi kualitas hidup pasien asma. Karena ini yang diterima tadi ya, yang kelompok intervensinya. Seperti itu yang ini. Oke, saya kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.